Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan kita, Litigasi TV. Channel yang membahas tentang seputar hukum dari segi teori dan praktek. Kita juga hadir dalam website litigasi.co.id. Tentunya masih menghadirkan pembahasan-pembahasan seputar hukum. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cybercrime atau kejahatan-kejahatan yang ada diatur dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Teman-teman sekalian, bahwa di dalam Undang-Undang ITE tersebut ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang diatur di dalamnya. Pembahasan kali ini kita rasa sangat penting karena pada era kali ini kita memasuki era digital, di mana banyak kegiatan kita, dari pergaulan kita di tengah masyarakat sampai di bidang usaha, itu banyak menggunakan fasilitas elektronik atau fasilitas di dunia digital. Contohnya saja, lembaga-lembaga keuangan banyak fintech sekarang, financial technology, ataupun kalau yang biasa di tangan kita, smartphone, kita juga banyak menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan kreator-kreator YouTube, yaitu YouTuber. Nah, ini banyak kita bersentuhan dengan dunia digital, sehingga menurut kami pembahasan kali ini sangat penting. Sahabat-sahabat litigasi yang berbahagia, bahwa hasil penelusuran kita, hasil analisa kita di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tadi, banyak atau ada beberapa perbuatan-perbuatan yang telah diatur di dalamnya yang dimasukkan sebagai sebuah tindak pidana atau sebuah kejahatan. Teman-teman sekalian, hasil analisa kita dari Undang-Undang ITE tersebut ada 13 perbuatan yang diatur dan dijadikan sebagai sebuah tindak pidana, atau kalau bahasa kerennya itu dikriminalisasi, atau yang dulunya bukan merupakan tindak pidana tapi dimasukkan sebagai tindak pidana. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya mengakses komputer milik orang lain tanpa izin. Mungkin dulu kita tidak begitu paham, atau mungkin dulu tidak ada aturannya bahwa hal itu sebagai suatu kejahatan. Tapi sekarang di Undang-Undang ITE itu perbuatan tersebut menjadi suatu kejahatan. Nah, 13 itu di sini saya akan bacakan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah melanggar kesusilaan, kemudian perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, kemudian menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun sara. Nah, ini banyak kita dengar sekarang. Banyak kasusnya yang kita dengar dan menghiasi media massa. Kemudian memuat ancaman dan pemerasan. Kemudian kejahatan memuat berita bohong. Kemudian mengakses komputer dan atau sistem elektronik tanpa izin. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kemudian kejahatan penyadapan atau intersepsi. Nah, kemudian kejahatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian yang ke-10, kejahatan mengganggu sistem elektronik. Nah, ini juga diatur sebagai suatu kejahatan. Yang ke-11 kemudian kejahatan menyediakan fasilitas elektronik untuk kepentingan kejahatan.
Kemudian yang 12, kejahatan manipulasi atau penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Yang terakhir adalah kejahatan transnasional. Nah, inilah kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita tentunya tidak akan membahas secara keseluruhan, tapi kita akan membahas untuk pertama kali adalah tentang kejahatan melanggar kesusilaan. Mengapa demikian? Karena ya kalau kita bahas semua tentunya sangat panjang. Tapi mungkin nanti kita akan bahas episode demi episode. Teman-teman sekalian, nah kita bicara sekarang melanggar kesusilaan. Di dalam Undang-Undang ITE, hal itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1. Nah, inilah dia. Di pasal 27 tersebut yang diatur pada pokoknya adalah hanya bersifat larangan, tetapi tidak diatur ancaman pidananya atau tidak ada disebutkan hukumannya, tidak ada sanksinya di dalam pasal 27 tersebut. Pasal 27 tersebut mengatur tentang setiap orang dilarang. Nah, setiap orang dilarang dengan sengaja, dengan melawan hukum, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Nah, cukup sampai di situ. Tidak ada sanksi pidana yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1 tersebut. Nah, tentunya larangan tersebut tidak akan dipatuhi jika tidak ada ancaman pidananya atau tidak ada hukumannya. Mengapa demikian? Karena sanksi atau hukuman ini mempunyai daya paksa bagi masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam pasal tersebut harus dipatuhi. Nah, jawabannya berkaitan dengan pasal 27 itu kita lihat di pasal 45 ayat 1. Yakni barang siapa yang memenuhi unsur di dalam pasal 27 tersebut, maka ancaman hukumannya paling lama 6 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah. Nah, tentunya 6 tahun ini adalah ancaman hukuman yang cukup tinggi dan cukup lama. Karena kalau kita melihat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP di pasal 21 bahwa ancaman hukuman yang di atas 5 tahun maka dapat dilakukan tindakan paksa yaitu penahanan. Dalam arti kata, jika ada perkara atau ada laporan tentang kejahatan ini, maka dalam proses penyidikan, maka penyidik dapat melakukan tindakan penahanan. Jadi ini termasuk kepada pasal-pasal yang dapat dilakukan penahanan. Nah, ini harus hati-hati kita karena memang ini ancaman hukuman yang cukup tinggi. Teman-teman sekalian, bahwa kalau kita melihat Undang-Undang ITE ini, tentunya di pasal 27 ayat 1 ini, maka tidak ada penjelasan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Nah, dalam penjelasannya di pasal 27 ayat 1 ini hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, apa yang dimaksud dengan mentransmisikan, dan apa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses. Nah, ini saja pengertiannya. Tapi tentang apa arti kesusilaan ini tidak ada dijelaskan di dalam penjelasannya. Teman-teman sekalian,
kalau kita melihat pasal 27 yang sudah saya sebutkan tadi, nanti juga kita akan cantumkan ya dalam video kita ini isi pasal 27 ayat 1 agar teman-teman sekalian dengan mudah memahami penjelasan saya nantinya. Nah, di pasal 27 ayat 1 ini bahwa disebutkan larangan tentang mendistribusikan, mentransmisikan informasi atau dokumen yang memuat melanggar kesusilaan. Nah, apa arti mendistribusikan? Apa arti mentransmisikan? Apa arti membuat dapat diakses? Nah, ada dijelaskan di pasal 27 tersebut. Mendistribusikan dengan mentransmisikan ini ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan. Kalau kita lihat dalam penjelasannya, mendistribusikan ini adalah perbuatan menyebarkan dan atau mengirimkan. Nah, ini mendistribusikan. Apa yang didistribusikan atau apa yang disebarkan yakni informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Contohnya saja video misalnya, atau gambar, atau kalimat-kalimat yang di dalamnya itu memuat tentang kesusilaan. Nah, ini yang kita sebut dengan mendistribusikan. Unsurnya adalah menyebarkan dan mengirimkan. Tujuannya atau sasarannya dalam mendistribusikan ini adalah khalayak umum, diketahui secara umum, masyarakat umum dapat melihat. Tetapi kalau mentransmisikan itu mengirimkan. Nah, yang dimaksud dengan mentransmisikan itu perbuatan mengirimkan. Nah, kepada siapa yang dikirim? Kepada person, kepada individu. Apa yang dikirim? Informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Contohnya misalnya seseorang mengirimkan video, mengirimkan gambar yang muatannya mengandung kesusilaan. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian ada disebutkan membuat dapat diakses. Apa artinya membuat dapat diakses? Nah, di sini undang-undang ingin mencakup perbuatan-perbuatan di luar mentransmisikan dan mendistribusikan tadi, asalkan perbuatan tersebut mengakibatkan informasi elektronik, dokumen elektronik tersebut tersebar luas. Segala perbuatan yang mengakibatkan tersebarnya konten-konten atau video-video atau gambar-gambar yang berkonotasi melanggar kesusilaan, nah ini termasuk di dalam makna kalimat membuat dapat diakses. Jadi sasarannya di sini dalam pasal 27 ayat 1 ini yakni sasaran yang berdimensi publik dan berdimensi individu. Oke teman-teman sekalian, mungkin kalau kita membicarakan ini agak tegang sedikit ya, tapi mungkin kita ingin mencontohkan ya apa yang dimaksud dengan informasi elektronik, apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik. Kalau kita bicara undang-undang tersebut maka ya bahasanya agak sulit. Tetapi kalau kita konkretkan misalnya ya contohnya saja video atau gambar yang di dalamnya itu melanggar kesopanan berhubungan dengan kesusilaan. Nah, ini termasuk. Ada kalimat-kalimat yang menceritakan tentang kesusilaan, yang menceritakan pelanggaran kesusilaan. Nah, ini juga termasuk kepada unsur di dalam pasal 27 ayat 1 ini. Atau simbol-simbol yang bertendensi melanggar kesusilaan. Nah, ini termasuk di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Baik teman-teman, pembahasan kita selanjutnya tentang kesusilaan.
Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa di Undang-Undang ITE tidak ada memberikan pengertian tentang kesusilaan. Nah, untuk itu kita harus merujuk kepada pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kali ini kita akan merujuk kepada KUHP, tepatnya di pasal 281 KUH Pidana. Kita tahu bahwa KUHP ini adalah warisan Belanda. Tentunya teksnya itu sebenarnya berbahasa Belanda. Nah, kemudian bahasa kita dengan bahasa Belanda ini kan berbeda. Maka ahli hukum kita itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menonjol adalah ahli hukum kita yang bernama R. Susilo dan S.R. Sianturi. Kemudian ada lembaga yang bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, masing-masing ahli ini menggunakan istilah yang berbeda dalam menerjemahkan pasal 281 ayat 1 KUH Pidana. Nah, di sini kita coba bacakan pasal yang diterjemahkan oleh R. Susilo. Kemudian nanti kita bacakan juga menurut S.R. Sianturi. Nah, menurut R. Susilo di pasal 281 ayat 1 KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda dengan paling banyak Rp4.500 barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum. Nah, ini menurut R. Susilo. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah merusak kesopanan. Kemudian menurut S.R. Sianturi dan BPHN, di sini ada perbedaan, yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Nah, ini ada perbedaan kalimat yang dipakai oleh para ahli hukum dan BPHN, yakni merusak kesopanan dan yang satu lagi melanggar kesusilaan. Nah, tetapi menurut saya kita tidak perlu berdebat dan terjebak pada dua istilah yang berbeda ini. Karena ketika kita lihat komentar-komentar di dalam buku KUHP versi R. Susilo dan S.R. Sianturi, sebenarnya pembahasannya itu ketemu, di mana S.R. Sianturi mengatakan bahwa kesusilaan itu juga berhubungan dengan kesopanan. Jadi kesopanan itu juga berkaitan dengan kesusilaan. Kemudian menurut R. Susilo bahwa dia memakai kalimat merusak kesopanan itu, yang dia maksud merusak kesopanan itu juga merusak kesusilaan. Kita coba bacakan pendapat dari S.R. Sianturi dan R. Susilo. Oke teman-teman, sebagai ahli hukum ya, R. Susilo dan S.R. Sianturi ini banyak dikutip pendapatnya oleh para praktisi hukum ataupun penegak hukum. Teman-teman, menurut R. Susilo, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan. Nah, ini tadi saya bilang, kesopanan ini dalam arti kata kesusilaan. Kemudian, berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya persetubuhan, meraba buah dadah perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa sifat merusak
kesusilaan di sini adalah perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Mungkin kawan-kawan bisa memahami apa yang dimaksud dengan R. Susilo ini. Kesusilaan ini sangat tergantung dengan tempat dan waktu. Artinya, dia memandang kondisi adat istiadat dan nilai-nilai kebiasaan atau nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat tertentu. Jadi ini sangat dipandang atau dijadikan pertimbangan. Contohnya saja, di tempat tertentu, kita katakan saja di Bali, tempat wisata. Di sana orang yang memakai pakaian dalam berjalan-jalan di pasar itu tidak ada persoalan. Masyarakat sana memakluminya. Tetapi kalau hal ini ada orang yang berjalan di tengah-tengah umum, pergi ke pasar dan lain sebagainya, dengan memakai pakaian dalam saja, berjalan-jalan di Provinsi Aceh, mungkin akan terjadi hal-hal yang berbeda dengan di Bali tadi yang saya contohkan. Masyarakat Aceh punya kearifan lokal sendiri yang tentunya berbeda dengan masyarakat Bali. Nah, inilah yang dimaksud oleh R. Susilo. Kemudian teman-teman, menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Oke teman-teman, bisa kita maknai bahwa kedua ahli hukum ini sebenarnya pendapatnya ada kesamaan, di mana R. Susilo memakai istilah kesopanan dihubungkan juga dengan kesusilaan. Begitu juga kesusilaan yang dipakai oleh S.R. Sianturi berhubungan dengan kesopanan. Nah, keduanya sepakat kesusilaan ini berkaitan dengan nafsu birahi, berkaitan dengan alat kelamin, berkaitan dengan rasa malu yang berhubungan dengan alat kelamin. Artinya mereka sepaham sebenarnya, hanya istilah saja yang berbeda, tetapi hal ini ada titik temunya. Maka saya bilang di awal tadi, kita tidak perlu terjebak dengan istilah ini karena ada persamaan persepsi yang kita lihat di sini. Oke teman-teman sekalian, ini pemahaman sebagai dasar sebenarnya ketika kita memahami pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi. Karena dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud kesusilaan. Maka tentunya pendapat ahli ini dalam menafsirkan pasal 281 ayat 1 KUH pidana dapat juga dijadikan parameter atau dapat juga dijadikan ukuran untuk mendudukan suatu perbuatan memenuhi unsur pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Baik teman-teman, bahwa pasal 281 KUH pidana tersebut tetap ada hubungannya, tetap dapat dijadikan rujukan atau ahli-ahli yang sebenarnya menafsirkan atau mengomentari pasal 281 tersebut dapat kita jadikan parameter untuk memasukkan suatu perbuatan itu apakah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak. Oke, selanjutnya memang kalau kita bicara kesusilaan
ada undang-undang juga yang berkaitan. Apa itu? Yakni undang-undang yang dulu ketika akan dilahirkan juga menuai kontroversi, pro dan kontra di antara aktivis seni, budaya, dan lain sebagainya. Apa itu? Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di undang-undang pornografi ini dia lebih memberikan contoh apa perbuatan-perbuatan yang bisa dimaksudkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Apa itu? Kita lihat di pasal 4 ayat 1. Di sini akan saya bacakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikonotasikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah persenggamaan atau persetubuhan. Baik dilakukan secara normal maupun secara menyimpang. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah, ini tidak boleh. Kemudian masturbasi atau onani. Nah, ini juga termasuk melanggar kesusilaan. Kemudian ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Nah, ini kita harus paham ini. Kita harus benar-benar menyaring ketika kita akan mengupload atau memposting suatu gambar, baik gambar wanita atau laki-laki. Nah, ini harus kita saring benar-benar. Apakah ada unsur ketelanjangan atau paling tidak mengesankan ketelanjangan? Karena pasal 4 ini menyebutkan hal itu. Jadi kita harus hati-hati kembali teman-teman. Selanjutnya alat kelamin. Nah, alat kelamin ini juga tidak boleh difoto atau direkam melalui video kemudian diupload di media sosial atau diupload di akun YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini sangat dilarang karena ini termasuk pelanggaran kesusilaan. Kemudian yang terakhir adalah pornografi anak. Jadi ada 6 bentuk perbuatan yang diatur di dalam undang-undang pornografi yang tentunya dapat lebih kita memahami apa yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut. Baik teman-teman, bahwa di dalam pasal 27 ayat 1 ini tentang melanggar kesusilaan, junto pasal 45 ayat 1, ada dikenal yang namanya pemberatan. Kita langsung saja kepada pasal yang mengatur tentang pemberatannya, yakni pasal 52 ayat 1 dan ayat 4. Saya bacakan. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Oke. Kemudian ayat 4, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Maksud pemberatan di sini adalah ada penambahan jika terjadi kejahatan seksual atau pornografi anak yang korbannya adalah anak-anak atau orang yang belum dewasa. Maka hukumannya, ancaman hukumannya ditambah dengan 1/3. Nah, kemudian tadi sudah kita dengar bersama isi pasal 52 ayat 4, bagi perusahaan, bagi korporasi yang melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan yang memuat konten dan lain sebagainya yang melanggar kesusilaan, maka hukuman pokok akan ditambahkan dengan 2/3. Hukuman pokok di sini adalah
hukuman yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat 1, yaitu 6 tahun ditambah dengan 2/3. Baiknya kita harus menghindari hal ini karena ini sangat riskan dan hukumannya relatif sangat tinggi. Apalagi korbannya adalah anak-anak. Sungguh tidak manusiawi jika mengorbankan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual. Baik teman-teman, bahwa melanggar kesusilaan ini jika dilakukan melalui media digital atau media elektronik, maka yang berlaku adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yakni pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1. Baik teman-teman, pada akhir-akhir ini kita mendengar di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, atau bahkan di media sosial, ada kasus yang tampaknya masuk sebagai pelanggaran kesusilaan, yakni kasus video 19 detik, di mana pada video tersebut terjadi dugaan persenggamaan. Nah, ini adalah suatu contoh yang saat ini kasus tersebut sedang diproses di Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya. Kita tunggu proses hukum selanjutnya. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu juga ada satu akun YouTube dari YouTuber gamer, seorang wanita, di mana di dalam akunnya ada 3 video yang diduga melanggar kesusilaan. Hasil dari melakukan profiling terhadap akun YouTube, ternyata terdapat video yang diduga melanggar kesusilaan. Memang dalam kasus video tersebut tidak sampai prosesnya kepada penyidik atau kepolisian, tetapi ketiga video tersebut disuspend atau di take down oleh Kominfo. Jadi ini sebagai contoh-contoh, dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang berkonotasi melanggar kesusilaan. Teman-teman sekalian, ini hendaknya kita jadikan pelajaran. Kasus-kasus yang sudah terjadi bagi teman-teman YouTuber, bagi pegiat-pegiat media sosial, bagi masyarakat luas yang hari-harinya walaupun tidak terlalu pusing dengan media sosial, tetapi kadang-kadang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek, menyampaikan keluhan batin bahkan. Nah, kita harus menghindari konten-konten atau muatan-muatan berupa gambar, tulisan dan lain sebagainya yang melanggar kesusilaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita berencana akan mengupas tindak pidana cybercrime lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Terus tonton video kami agar mendapatkan informasi-informasi seputar hukum. Baik teman-teman, jika ada kesalahan dalam video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.